Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Arema FC dapat kabar positif pada Jumat kemarin. Tim berjulukan Singo Edan ini masuk dalam 6 klub yang lolos klub licensing AFC tahun ini. Selain Arema, ada Bali United, Borneo FC, Persipura Jayapura, Bayangkara FC, dan Persib Bandung. Itu artinya, mereka melakukan pengelolaan klub secara profesional. Media officer Arema, Sudarmaji mengatakan, ini keberhasilan yang kesekian kalinya dalam klub licensing. Sekaligus membuktikan Arema dalam track yang benar untuk pengelolaan klub profesional. Padahal tahun ini lebih berat. Kompetisi tidak digelar di tengah pandemi virus corona. Arema tetap fokus mempertahankan pengelolaan yang baik. Setiap tahun AFC menilai 5 aspek dari manajerial klub, seperti sporting, legal, keuangan, infrastruktur, dan personel. Pencapaian ini juga membuat Arema FC punya posisi yang bagus di mata Aremania. Supporter ingin yayasan Arema kembali aktif dan tujuannya mengakhiri dualisme klub Arema. Mengingat saat ini selain Arema FC, ada Arema Indonesia yang ada di kasta terendah sepak bola Indonesia, Liga 3. Manajemen Arema FC ingin memperlihatkan mereka sudah melakukan pengelolaan yang benar. Lolos klub licensing sekaligus membuat legalitas Arema FC tidak mengalami masalah di mata AFC. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, sangat bersyukur Persib Bandung bisa lolos mendapat AFC Club Licensing. Menurutnya, predikat itu penting bagi Persib sebagai klub yang profesional. Predikat Granted License dari AFC adalah hasil yang patut disyukuri karena kami sangat paham bagaimana pentingnya 5 aspek lisensi bagi sebuah klub profesional. Setelah mendapat status sebagai klub profesional dari AFC, Teddy menyebutkan target berikutnya adalah membangun fasilitas yang lebih lengkap bagi Persib Bandung. Pembangunan fasilitas menjadi target kami berikutnya. Tetapi untuk membangun fasilitas perlu sumber daya yang sangat besar juga. Tapi kami akan terus berusaha ke arah sana. Saat ini, PT PBB memiliki lahan sekitar 10 hektar di kawasan Gede Bage, berdekatan dengan Stadion GBLA, yang selama ini menjadi home base Maung Bandung. Belum jelas kapan fasilitas itu akan dibangun. Namun, yang pasti dikabarkan lahan seluas 10 hektare itu akan dibangun sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang Persib Bandung seperti lapangan latihan, mes, restoran, official merchandise store, kolam renang, dan lain-lain. Sepak bola Indonesia kembali berduka. Penyerang legendaris timnas Indonesia, Ricky Yakobi, meninggal dunia pada Sabtu pagi kemarin. Ricky Yakobi awalnya sedang melakukan kegiatan berolahraga yakni sepak bola. Mantan PSMS itu turut bertanding pada acara Trofeo Medan Selection yang digelar di lapangan Senayan, Jakarta. Pada pertandingan yang baru berlangsung 15 menit itu, Ricky Yakobi berhasil membuka keunggulan buat timnya. Ricky Yakobi belum sempat melakukan selebrasi atas gol yang dicetaknya. Namun, setelah melepaskan tembakan indah yang berbuah gol itu, tubuh Ricky Yakobi langsung ambruk ke tanah. Ricky Yakobi terkena serangan jantung dan para pemain yang ada berupaya melakukan pertolongan pertama. Ricky Yakobi dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo yang lokasinya tidak jauh dari lapangan. Akan tetapi, nyawa Ricky Yakobi tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9.15 WIB. Ricky Yakobi merupakan satu di antara penyerang tajam yang pernah dimiliki Indonesia. Ricky Yakobi mengawali karir di PSMS Medan Junior pada 1980. 2 tahun kemudian, Ricky Yakobi berhasil menembus skuad PSMS Medan. Pada 1986, Ricky Yakobi memberanikan diri hijrah ke Jawa dengan membela Arseto Solo. Ini menjadi gebrakan karir sepak bolanya. Selama 2 tahun membela Arseto, Ricky mampu tampil tajam sehingga mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Arema FC mengklaim akan mendatangkan pelatih fisik baru, Vitor Tinoco. Namun sampai saat ini, mantan pelatih fisik Barito Putra asal Brasil itu masih belum tiba di Indonesia. General Manager Arema, Rudi Widodo menjelaskan jika Vitor akan gabung dengan tim ketika latihan kembali digelar tanggal 30 November mendatang. Sekarang kami menunggu kepastian turnamen di Jawa Timur yang akan digelar Januari. Kalau turnamen itu jadi, saya akan hubungi dia untuk datang dan hadir dalam latihan pada tanggal 30 November. Dia akan berangkat dari Brasil bersamaan dengan pelatih kiper, Felipe Americo.
Kan sekarang Felipe sedang pulang ke Brasil. Vitor pernah gabung dalam tim kepelatihan Barito Putra bersama Felipe pada musim 2019, sehingga keduanya sudah akrab. Manajemen Arema mendatangkan Vitor juga karena rekomendasi pelatih. Keberadaan pelatih fisik juga dirasa perlu karena saat ini kompetisi terhenti hampir 1 tahun. Jadi, Arema butuh sosok yang bisa membuat fisik pemain kembali ke puncak saat Liga 1 dilanjutkan pada Februari tahun 2021. Sebelumnya, Vitor mengaku belum tahu waktu yang pasti kapan manajemen mengirimkan tiket penerbangan menuju Indonesia. Tapi, sekarang dia sudah mengetahui jawabannya. Gelandang Bali United Branouri mengaku akan mengambil keputusan terkait masa depannya bersama Serdadu Tridatu pada bulan depan, mengingat kontraknya akan selesai pada akhir tahun ini. Sejak didatangkan pada musim 2018, Nouri menjadi tulang punggung Bali United. Pemain berpaspor Irak ini secara keseluruhan tampil di 48 pertandingan, baik di Liga 1 maupun kompetisi Asia. Nouri sebelumnya menyatakan merasa betah di Bali, karena memiliki pemandangan alam yang indah. Hanya saja, ketidakpastian lanjutan Liga 1 menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutuskan kelanjutan karirnya. Kehidupan di Bali seperti sebuah mimpi sejak hari pertama. Buat saya, tidak ada yang berubah sekalipun dalam kondisi di lockdown. Bedanya, aktivitas turis tidak terlalu banyak. Saya menikmati kehidupan saya di Bali setiap hari. Nouri menambahkan, kontraknya bersama Bali United bakal usai pada akhir Desember tahun 2020. Menurut pemain berusia 33 tahun itu, tidak menutup kemungkinan dirinya kembali merumput di Swedia. Nouri mengaku saat ini sedang melakukan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Bali United. Hampir sepekan timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Namun, masih ada pemain yang belum maksimal kondisinya. Dalam TC tersebut sebanyak 38 pemain dipanggil untuk ambil bagian. Sejumlah nama baru juga diajak pada agenda tersebut seperti Titan Agung Bagus, Kakang Rudianto, Alfrianto Niko, Genta Alparedo, dan Pualam Bahari. TC tersebut merupakan lanjutan dari latihan virtual yang dilakukan pada tanggal 5 November tahun 2020. Seluruh pemain sangat antusias dalam melahap setiap materi yang diberikan tim pelatih. Intensitas tinggi diterapkan selama TC berlangsung. Setiap harinya skuad timnas Indonesia U19 menjalani latihan sehari 3 kali dengan materi yang berbeda-beda. Pada pagi hari timnas U19 mendapat latihan strength endurance dengan naik turun tangga dan skipping. Lalu sore hari latihan permainan atau teknik dengan bola di lapangan, dan malamnya latihan di gym untuk meningkatkan kekuatan serta massa otot. Shin Tae-yong tidak bisa memimpin langsung TC tersebut karena berada di negara asalnya, Korea Selatan. Perannya digantikan para pelatih lokal yang ada di timnas Indonesia U19. Selepas menggelar dari Jakarta, timnas Indonesia U19 berencana terbang ke luar negeri untuk melanjutkan TC. Sejauh ini ada 2 negara yakni Spanyol dan Korea Selatan yang dituju menggelar agenda tersebut. Cause it's playing in my head every word that you said, I ain't worked it out yet.